Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Ghost Writer 2. Film bergenre horor ini menceritakan tentang seorang wanita penulis buku horor yang harus kehilangan pacarnya. Arwah pacarnya terus datang kepada dirinya, dikarenakan ada hal yang tidak bisa membuat arwah tersebut tenang. Gimana keseruan pada film kali ini? Sebelum lanjut, siapkan kopi dan udut untuk menikmati alur cerita film yang saya bawakan. Oke, daripada banyak bicara, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Diawali dengan diperlihatkan seorang penulis yang bernama Naya. Ia adalah seorang penulis buku horor, sekaligus ia mampu berinteraksi dengan makhluk astral. Berkali-kali gue bukan dukun. Ketika ia sudah menyelesaikan suatu buku horor, buku tersebut pun laris di pasaran, sehingga membuat buku tersebut menjadi top seller. Karena itu, ia tidak menginginkan untuk tidak menulis lagi buku horor. Namun di sini bosnya pun terus mendesak Naya untuk membuat buku horor, dikarenakan itu sangatlah laku di pasaran. Namun, para pembaca buku horor Naya malah menganggap Naya bukanlah sebagai penulis buku horor, melainkan sebagai dukun. Naya pun kembali ke dalam rumah. Di sini ia tinggal bersama adiknya yang bernama Darto. Lalu ada pacarnya yang bernama Vino. Ketika Naya sedang menata pakaian, ia pun diganggu oleh seorang makhluk astral. Entah apa yang akan disampaikan oleh makhluk tersebut. Di sini Naya merasa aneh dengan arwah yang selalu mengikuti dirinya. Ketika di luar, di sini ternyata hubungan Vino dan Naya sudahlah sangat dekat. Mereka sudah merencanakan untuk melaksanakan pernikahan untuk masa depan mereka. Namun ternyata ibu Vino tidak merestui hal itu. Vino terus mendesak ibunya agar ia mau merestui hubungannya dengan Naya. Melihat anaknya yang tulus mencintai Naya, ibunya pun memberikan restu kepada Vino dan memberikan sebuah liontin. Malam harinya Vino berniat untuk memberikan liontin tersebut. Namun ketika Naya datang, di sini Naya keburu marah dikarenakan ia mengetahui bahwa pernikahannya dipindahkan di sebuah gedung. Ia menginginkan pernikahannya dengan konsep sederhana. Namun di sini Vino sudah menjelaskan bahwa itu bukan kemauan dirinya, melainkan orang tuanya yang ingin pernikahan mereka menjadi mewah. Mendengar hal itu, Naya pun keluar dari mobil dan akan pergi sendirian. Namun ketika akan pergi, ia melihat arwah yang lagi-lagi datang kepadanya. Ketika proses syuting, di sini Vino tidak konsentrasi dikarenakan ia sedang bertengkar dengan Naya. Hingga di suatu adegan, Vino pun disuruh melompat dari atas gedung ke gedung lain. Sutradara sudah mengatakan bahwa perlengkapannya kurang lengkap, namun Vino terus meyakinkan bahwa ia bisa melakukannya. Ketika proses syuting berlangsung, di sini Vino harus terjatuh dari atas gedung dikarenakan perlengkapan keamanan yang kurang, sehingga membuat ia pun meninggal di tempat. Melihat hal itu jelas membuat ibu Vino dan Naya pun menjadi sangat sedih. Ketika mereka sudah selesai di rumah sakit, Darto dan Naya pun pergi ke rumah. Namun dengan tidak sengaja, ketika Darto memegang tangan Naya, ia pun mampu melihat arwah Vino. Vino yang mengetahui hal itu akhirnya bisa kembali berkomunikasi dengan Naya. Namun percakapan mereka tidak berjalan dengan baik. Ketika Darto berada di sekolahan, ia pun bercerita kepada temannya yang bernama Billy. Ia mengatakan ketika ia memegang tangan kakaknya, ia bisa melihat arwah hantu Vino. Ia berinisiatif untuk membuat konten bersama hantu Vino agar penontonnya di YouTube bisa sangat banyak dan trending nomor 1. Ketika mereka akan mengajak Vino untuk membuat konten, di sini jelas Vino menolaknya. Dia toh, nulisnya aja pakai huruf tuh, tanda suruhnya nambah. Dan tiba-tiba di sini Naya pun datang untuk menyuruh Darto berinteraksi dengan Vino agar mereka bisa berbicara. Namun karena rasa takut yang sangat tinggi, Darto pun menyuruh Naya untuk pergi mencari perantara lain.
Naya pun ingat dengan liontin yang terakhir kali dibelikan oleh Vino. Dan ketika ia memegangnya, tiba-tiba mereka akhirnya bisa berkomunikasi secara langsung. Vino terus menemani Naya dalam membuat buku barunya. Apa ya? 50 ya. Masa hantu takut sama hantu? Takut, bukan takut, kaget. Namun ketika mereka akan memberikan buku tersebut kepada produser, di sini produser tersebut menginginkan Naya menulis lagi cerita horor karena itu sangatlah diminati oleh masyarakat. Naya pun meminta kesempatan satu kali lagi untuk menceritakan tulisan yang sangat serius, namun itu bukanlah cerita horor. Produser tersebut pun mengiyakannya asalkan tulisannya dapat diminati oleh masyarakat. Di sekolahan di sini Darto mengajak seorang yang bernama Pak Joko untuk membantunya melihat arwah gentayangan. Namun ketika mereka dalam ritual pemanggilan hantu, malah yang datang adalah arwah perempuan yang selalu meneror Naya. Ketika Naya pulang, di sini ia semakin yakin bahwa ada arwah lain selain arwah Vino. Vino pun mengakui bahwa sebenarnya di rumah ini ada sosok lain seperti dirinya. Vino menyuruh Naya untuk memegang aksesoris berwarna merah dan itu bisa membuat Naya melihat hantu wanita tersebut. Vino menceritakan bahwa kenapa hantu tersebut selalu berada di depannya. Ia meminta tolong kepadanya dikarenakan kematiannya disebabkan oleh Vino. Berpindah di sini sebelum kematian Vino ketika ia masih menjadi artis FTV, di mana seorang wanita yang bernama Siti yang masih hidup dan anaknya yang bernama Murni sangat ngefans kepada Vino. Dengan kebetulan pada keesokan harinya Vino akan syuting di tempat mereka tinggal. Ketika Vino sampai di sana, ternyata Siti dan anaknya pun pergi untuk menemui idolanya. Mereka memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu aksesoris berwarna merah. Siti pun mengajukan pekerjaan kepada Vino. Ia meminta untuk menjadi asistennya. Vino pun mengiyakannya. Oleh karena itu Siti harus pergi ke Jakarta dan meninggalkan anaknya untuk bekerja bersama Vino. Namun ketika sampai di Jakarta, di sini Vino menolak Siti untuk menjadi asistennya dikarenakan ia sudah memiliki asisten baru. Sebenarnya Vino menyuruh Siti untuk menunggu sebentar karena ia akan syuting. Namun teman Siti yang mengantarnya ke Jakarta menyuruh untuk pergi meninggalkannya. Temannya tersebut bernama Topan. Namun ironisnya ketika mereka akan pulang, Topan pun malah membawa Siti untuk diperjualbelikan. Siti yang sempat kabur pun harus tertangkap dan tewas di sana. Dan ternyata arwah Siti yang gentayangan meminta tolong kepada Naya untuk mencari anaknya yang bernama Murni. Dan itu adalah sebab kenapa Vino masih gentayangan, dikarenakan ada misi yang harus ia selesaikan. Mendengar hal itu, Naya pun akhirnya bersedia untuk membantu Siti. Ketika sampai di tempat tinggalnya, ternyata Murni tidak berada di sana. Mereka terus mencari keberadaan Murni, namun hasilnya nihil. Dari bulan lalu itu ya. Dan tiba-tiba di sini Naya pun ditelepon oleh bosnya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu ia pun berinisiatif untuk pergi dan menyerah untuk membantu Siti. Siti yang mendengar hal itu pun menjadi sangat marah sehingga membuat mobil Naya harus tertabrak pohon. Di sini Siti murka kepada mereka dan di saat kejadian seram, Darto pun merekam hal itu untuk dijadikan bahan konten. Ketika mereka berhasil kabur, mereka langsung pergi ke pelabuhan. Namun ketika mereka sampai di sana, hati Naya ada yang mengganjal sehingga ia pun memutuskan untuk kembali ke Vino dan juga Siti. Ketika mereka sampai di rumahnya Siti, mereka pun menanyakan kepada suaminya tentang keberadaan Murni. Ia pun menjawab bahwa Murni dibawa oleh Topan ke sindikat penjualan organ manusia. Di sini ketika mereka pulang, mereka menjadi bingung karena mereka tidak tahu keberadaannya Topan. Darto yang mengetahui bahwa video YouTube-nya trending, ia pun berinisiatif untuk memanfaatkan hal itu. Ia meminta bantuan kepada para netizen untuk mencari tahu keberadaannya Topan.
Beruntungnya di sini ada netizen yang berkomentar bahwa ia tahu keberadaannya Topan. Mereka pun langsung datang ke sana untuk menyelamatkan Murni dan juga yang lainnya. Dengan dibantu oleh Siti dan Vino, penyelamatan tersebut malah menjadi kocak. Dan pada akhirnya di sini Murni dapat selamat dan Naya pun memberikan pesan terakhir kepada ibunya. Hal itu membuat Vino harus berpisah dengan Naya karena misinya telah selesai. Namun kenyataannya misinya belum selesai sehingga ia tidak dapat tenang dan kembali ke alam baka. Dan ternyata di sini permasalahannya antara Vino dan ibunya belum selesai. Ternyata yang memindahkan proses pernikahan ke gedung itu adalah ibunya. Naya langsung datang ke rumah ibu Vino dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun ibunya tidak mempercayai hal itu. Naya pun menyuruh ibunya untuk memegang liontin dan akhirnya ibunya dapat melihat Vino. Di sini kesalahpahaman antara Naya dan ibunya pun akhirnya dapat terselesaikan dan hal itu membuat arwah Vino menjadi tenang dan kembali ke asalnya. Di keesokan harinya Naya pun memberikan tulisannya kepada bosnya dan ternyata di sini bosnya pun dengan suka hati dan ia akan mengolepkannya dengan penulis idolanya. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah memberikan harapan palsu kepada seseorang. Dikarenakan setiap orang mempunyai perasaan. Kita manusia harus bisa menghargai perasaan orang tersebut. Bukan hanya menjalin hubungan dengan maha kuasa, namun dengan manusia, agar hidup kita di dunia dan di akhirat dapat terus selamat dari apapun. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.